Halo semuanya, selamat datang di Markimak. Mari kita makan. Malam-malam kayak gini nih, kalau lapar gitu enaknya cari makanan yang ringan-ringan cuy. Kalau mau makan kenyang juga susah, nggak bisa tidur. Kalau lapar juga nggak bisa tidur juga, kan susah kayak gitu kan. Nah sekarang saya sudah sampai di tempat gorengan yang berada di sekitar Fujian University. Dan saya akan mereview tempat ini. Jadi saksikan selanjutnya. Kita udah selesai makan sekarang. Udah selesai makan. Sekarang kita mau review makanan. Oke. Yang pertama yang paling ringan nih, dari kulit ayam. Dari looknya sih, kalau menurut saya garing. Dan tapi ada bedanya dengan kulit ayam yang biasanya di Indonesia. Kalau yang di Indonesia kulit ayam tuh warnanya lebih terang daripada yang kulit ayam di sini. Nggak tahu ya, mungkin karena masalah minyaknya atau masalah apanya. Orang melihat tuh kayak saya kurang tergugah gitu untuk makan itu sih sebenarnya. Dari look ya ini. Iya, karena warnanya kayak gosong. Nah, iya. Ya kan, Ya, kalau di bener. Indonesia itu warnanya lebih ke kuning dan ke coklat-coklatan dikit. Iya. Jadi kayak warnanya kayak wow, kayak cerah, fresh, kayak kita kepingin makan gitu loh. Kalau Pak Gedut bahas warna, saya bahas penampilannya aja nih, bukan warna ya. Menurut saya ini malah bikin pengen makan. Kok bisa? Karena dia kayak kulit beneran. Nggak pakai tepung, nggak kayak Mhm. tepung gitu. Karena kalau kita lihat kulit yang di Indo, itu kenapa bisa kuning? Karena dia pakai tepungnya banyak. Iya, pakai tepung ya, iya. Nah, kalau ini bener-bener kulit digoreng garing, jadi rasa kulitnya itu masih ada gitu, masih kuat rasa kulitnya. Itu yang bikin saya malah tergoda buat makan sih. Rasanya sih asin, kayak kulit-kulit. Rasa sih ya kulit-kulit. Ya kulit-kulit pada umumnya lah sebenarnya, asin. Dan dia minyaknya banyak juga loh. Ah benar, minyaknya banyak juga. Oke, skor? Skor, saya kasih 3. Saya 3. 3 juga. Ya juga. Oke, baiklah. Sekarang mau yang review yang mana nih, Lanjut Mas kamera? ke tahu pong. Tahu pong kan biasanya kotak, Ya, ini kan kotak. persegi panjang. Nih, kita kasih lihat ke teman-teman ya. Nih. Ini namanya apa ya tadi? Tokan. Tahu kan? Tokan itu semacam tahu kering berarti ya? Iya, tahu Kan kering, kan? kan kering. Eh, Bukan. Kan- Kan apa itu ya? Itulah. Iya, Tokan. itulah. Oke. Jadi tokan ini khas Cina sih, khas Taiwan. Dan dia banyak makanan di Taiwan itu dipakai gitu, kayak kue itu pakai tokan. Terus sup-sup itu juga pakai tokan kan biasanya. Iya, benar. Terus biasanya di restoran-restoran yang ngambil sendiri itu, Iya, restoran buffet. keluarga. Ya, restoran keluarga, bukan buffet. Buffet terlalu mewah. Kalau aku sih penampilannya kurang menggugah selera. Karena bentuknya cuma persegi panjang, terus warnanya juga monoton. Maksudnya warnanya kurang cerah gitu loh. Kalau saya bilang sih ini bentuknya terlalu simetris ya. Saya nggak terlalu suka ya simetris ya. What? Apa ya? Dia kayak dicetak gitu. Oh, berarti pantas saja kenapa Anda potong botak. Karena Anda tidak suka simetris botak. Ya, jadi ya kurang menggoda sih karena terlalu simetris. Hmm. Coba dia lebih natural dikit, ada klip-klipnya gitu. Oke. Menggoda. Apa mau dibentuk boneka? Iya. Dari luar dia garing, ya garing kayak tahu di Indo gitu. Tapi setelah digigit, dia tuh dalamnya lembut ternyata. Ya. Benar. Tapi yang buat anehnya lagi tuh aftertaste-nya sih. Kalau kita makan tahu di Indonesia kan aftertaste-nya kayak tahunya kayak asin terus kan. Kalau di sini aftertaste selama kita habis semakin Semakin kunyah, jadi ada kayak pahit-pahitnya gitu loh. Itu yang aneh. Kayak tahu-tahu yang di restoran Cina itu biasanya. Iya. Ya kan? Bener sih. Bener kan? Dan mereka tahunya ini lebih padat daripada yang tahu biasa kita makan di Indo, kayak tahu bulat. Iya, karena di Indo kan tahunya kopongan ya. Kopong ya, benar, Jadi kopong. tahunya lebih padat, dalamnya Iya. padat. Yuk, skor Saya 4. 2. Ini sih mungkin teman-teman udah familiar lah, udah banyak yang tahu lah ya. Ini namanya kalachi. Ya, karage. Kalachi. Kayak apa ya, karage pada umumnya sih. Cuma bulat gitu. Terus tepungnya kayak gitu. Tepungnya yang agak-agak, yang tepungnya tipis kan, karage kan banyak kan tepungnya tipis kan.
Dan rasanya pun sama-sama aja menurut saya sih. Biasa, nggak ada yang menarik dari ini. Iya, menurut saya juga ini karagenya terlalu putong, terlalu biasa. Dia punya tekstur, ya karage pada umumnya. Rasa juga. Tekstur juga sama. Penampilan ya. Iya. Mau dikomen apa ya? Iya, kita bawa komen apa? Jadi saya kasih skor 2,5. Saya kasih skor 4 karena saya suka makan ini. Ini Anda nih subjektif sekali ya? Iya dong. Kalau memang ini acara yang sangat subjektif. Enggak lah, nggak boleh. Apa ini Pak? Ini chicken fillet. Fillet, cipai. Ini juga nggak asing banget ini. Teman-teman di Indo juga pasti udah pada tahu kan? Di Indo terkenal juga kan? Iya. Di suatu Di daerah. suatu franchise yang Iya. tersebar di seluruh Indonesia. Pasti teman-teman udah sering makan. Di Taiwan pun ini juga salah satu makanan nasional lah ya. Bisa dibilang Khas. khas kalau turis pasti belinya ini. Penampilan sih menurut saya unik ya. Karena ini tuh dia pakai saus yang kita sebut dengan honey mustard. Kayak penampilan jadi jauh lebih menggurkan gitu loh. Muncrat ya? Enggak. Oh enggak. Juga sama seperti katanya Mas Kamera tadi ya. Emang benar teksturnya pun garing. Terus warna kuningnya dari honey mustardnya itu menggugah selera. Saya betah makan ini terus setiap hari. Setiap hari. Kalau punya uang untuk beli. Oke. Rasa? Rasa ada asam-asamnya dapat dari honey-nya itu sih. Oh enggak sih, honey dari mustard ya kelihatannya ya. Honey itu manis, Pak. Manis ya. Ini asam. Asam, mustardnya dapat dari asam, terus manisnya dari honey. Jadi perpaduan antara rasa asam dan manisnya itu pas banget menurut saya. Oke, skor Skor 1, 2, 3, 5. Tetap sih, meskipun dia tepungnya terlalu tebal, rasanya itu loh, Mancus, gila, enak banget. maknyus. Sumpah. Pengen makan lagi nggak? Boleh? Tokonya udah tutup tapi. Oh iya. Yaudah nih, mau gimana? Ya lanjut lah. Lanjut. Oke, cus. Ayo. Tunggu kami di restoran selanjutnya. Yuk. Bye-bye. Bye-bye. Yo, selamat malam. Kembali lagi di Marky Mark. Mari kita makan. Sekarang kita sudah sampai di restoran yang menjual makanan khas dari Taiwan, yang mana itu buka 24 jam. Mau lihat buktinya? Lihat tuh. Ada tulisan open 24 hours. Asik. Yuk, jangan berlama-lama lagi. Keburu malam, kita langsung review aja makanan ini. Tapi emang bisa dilihat dari suara-suara orang-orang yang di sini tuh sangat ramai tampaknya. Menjadi suatu kebudayaan yang mengakar kuat dalam orang-orang Taiwan. Jadi banyak sekali orang Taiwan makan di sini saat tengah malam. Jadi begitu. Jadi mari kita coba makan makanan yang ada di restoran ini. Yuk kita makan sekarang. Asik, kembali lagi dengan saya Pak Gendut. Ya nih, saya udah nyobain semua makanan yang ada di sini. Yang pertama yang akan saya bahas adalah lurofan. Lurofan itu makanan khas yang ada di Taiwan dan memang bener-bener sangat native, ya. Sangat lokal, hand lokal katanya kameramen tadi, hand lokal. Dan lurofan itu makanan yang terbuat dari potongan-potongan daging babi cincang yang dikasih kecap. Dari looknya kalau kita lihat sangat menggugah selera, dan tekstur dari lurofannya, dari nasinya itu sangat halus dan pulen. Rasanya itu ada rasa asam, terus ada manis, terus juga ada rasa asin juga, karena rasa manisnya itu dapat dari kecap dan rasa asamnya itu terdapat dari potongan-potongan daging babinya itu sendiri. Dan kalau rasa asinnya juga menurut saya pasti ada garam di sini, pasti ada garam. Skornya 3 dari 5, saya kasih 3 aja. Dan harganya itu cuma 30 NT karena saya pesan yang paling kecil. Karena saya nggak mau gendut-gendut. Ya, yang selanjutnya saya akan mereview tentang bihun. Nggak afdol kalau kita nggak makan yang kuah-kuah, biar tenggorokan kita nggak sakit. Nah, bihunnya ini dari looknya itu sangat
menggugah selera juga. Warna kuahnya itu warna coklat, kuah dari oyster itu apa? Tiram. Terus dalamnya juga ada tauge-nya, terus ada potongan daging sapi. Dari tekstur ya, pertama tekstur bihunnya sangat halus, lembut. Dan potongan dagingnya juga lembut juga. Dari rasa, dominannya sangat dominan manis, 2 dari 5. Dan harganya ini bihunnya 55 NT. 55 NT saja. Nggak enak juga kalau misalnya kita nggak makan sayur. Jadi saya kali ini pesan sayur talume. Dan looknya mereka ini menurut saya terlalu banyak ya bawang putihnya ya. Karena saya nggak begitu suka bawang putih. Dan skornya saya kasih 3 dari 5. Dan harganya 30 NT aja. Murah kan? Buat sayur sebanyak ini cuma 30 NT. Dan yang paling enak adalah daging ini. Ini daging babi juga. Jadi ini bukan makanan yang halal ya, ini makanan non halal. Kali ini saya makan. Dan look dari dagingnya ini sendiri, teksturnya itu sangat dipotong tipis untuk kita memudahkan kita untuk makan. Ada potongan jahe juga di sini. Dan tekstur dagingnya lembut. Seratnya dikit. Dan ototnya pun dikit. Nggak tahu ini bagian apa mungkin. Benar-benar bagian pipi. Dan rasanya itu seperti kayak cuka, asam-asam cuka gitu. Dan ada manisnya juga. Dan skornya saya kasih 5 dari 5. Perfect tuh. Dan harganya daging ini 60 NT. Lumayan lah, nggak mahal dan nggak, ya pokoknya sedang-sedang lah. 60 NT itu daging yang sebanyak ini. Dan yang terakhir lutan. Kalau di Indonesia kita bilangnya ini telur kecap. Ya kayak nasi kuning lah, nasi kuning mungkin pakai telur kecap. Tapi kali ini saya makan ini menggunakan Lurovan. Telur kecap ini sifatnya untuk sebenarnya cuma buat pelengkap aja sih sebenarnya. Dari Lurovan itu sendiri. Kecap di sini ya sangat murah, cuma 10 NT dan kadang-kadang ada yang 5 NT juga. Malam-malam kenyang, ngantuk. Nah, sekarang Pak Gendut udah kenyang dan sudah selesai review makanannya. Sekarang Pak Gendut akan tidur. Dan saksikan di episode selanjutnya dari Markimak. Salam makan, Markimak. Mari kita makan. Yuk, pulang yuk. Taksi yuk.